Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu mendiagnosis diferensial. Sebelum masuk materi, sebelumnya ketua kelasnya Mas Deni terlebih dahulu memimpin berdoa. Baik, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Deni Saputra, Sopi, Pak. Rasid Gani, hadir. Akmal Maulana, Rian Fadli, Abdillah Setio, semuanya masuk ya hari ini ya? Sudah, Pak. Siapa yang udah masuk hari ini? Asal lagi, Pak. Kenapa Mas Dewan? Kemarin ini. Apa? Kebanyakan. Banyakan main itu. Ya kan keluar malam. Sama Sanian, Pak. Mereka keluar. Kalian kenapa Mas? Banyakan Mampu semalam, Pak. Mampu dari UKT. Mampu perjalanan. Ada materi ini sebelumnya ada tujuan pembelajarannya. Ya Mas Hasan coba baca tujuan pembelajaran materi ini Mas. Baik Pak. Jadi pertama itu tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan fungsi dan prinsip kerja diferensial atau diferensial kerja. Yang kedua mengidentifikasi gejala dan kerusakan pada sistem diferensial. Yang ketiga melakukan prosedur diagnosis diferensial sesuai standar kerja bengkel. Yang keempat melakukan langkah perbaikan berdasarkan hasil diagnosis. Baik, terima kasih Mas Hasan. Selanjutnya ada proses program. Ada yang bisa jawab ini? Mas Akmal? Jawab, Pak. Ya. Fungsinya itu kurang lebih dia itu kayak membagi tenaga yang sudah diteruskan dari transmisi menuju ke proses dan dibagi oleh diferensial itu Mas. Itu yang nomor 1 ya Mas? Ya. Yang nomor 2 ada yang bisa jawab juga? Mas Rian, Pak Jun? Menurut terjadi apabila dari lembaga komputer sama tot saat berbelok itu dikarenakan bisa terjadinya slip, Mas. Slip ya Mas? Iya. Yang nomor 3 ada yang bisa jawab lagi? Jadi Mas, ketua kelasnya? Slip jawab, Pak. Ya. Mungkin ada suara yang mendengung atau bisik, Pak. Suaranya tuh Pak gimana Mas? Jadi untuk mengetahui jawaban dari saudara itu benar atau tidak, maka kita akan membahas di materi kali ini ya. Yang pertama itu ada fungsi dari diferensial. Fungsi pertama yaitu membagi tenaga kedua roda penggerak kiri dan kanan. Yang kedua meneruskan tenaga dari poros propeller ke poros as roda. Yang ketiga yaitu mengizinkan perbedaan kecepatan putaran antara roda kiri dan kanan saat akan berbelok. Yang keempat mengubah arah tenaga putar sebesar 90 derajat dari arah memanjang kendaraan menjadi arah melintang ke roda. Dan yang kelima yaitu menjaga kestabilan kendaraan saat berbelok agar tidak terjadi slip pada roda. Selanjutnya yaitu cara kerja saat badan jalan lurus. Saat kendaraan melaju dalam garis lurus di jalan datar, tekanan pada kedua roda saat mengemudikan roda hampir sama. Pada kedua segir berputar sebanding dengan putaran diferensial pinion dan semua komponen berputar dalam satu unit. Apabila tekanan kedua roda belakang sama, diferensial pinion tidak berputar sendiri, tetapi berputar bersama linggir diferensial S poros pinion. Dengan demikian, diferensial pinion hanya berfungsi sebagai penghubung antara segir kiri dan kanan, sehingga segir berputar dalam satu unit dengan putaran diferensial pinion yang menyebabkan
dua poros roda berputar pada kecepatan yang sama. Yang selanjutnya ada cara kerja garden saat berbelok. Apabila kendaraan belok kanan, jarak tempuh roda kiri lebih panjang dibanding jarak tempuh roda kanan bila dibandingkan kendaraan berjalan lurus. Yang kedua, sebaliknya, apabila kendaraan berbelok ke kiri, jarak tempuh roda kanan lebih jauh dengan jarak tempuh roda kiri bila dibandingkan pada saat kendaraan akan berjalan lurus. Pada saat belok kiri, yang diferensial pilihan berputar melalui masing-masing porosnya serta bergerak mengelilingi aksel shaft, akibatnya putaran setir kanan bertambah cepat. Ya, ini adalah bagian komponen dari diferensial atau garden ya. Ada rotation cage, small gear, ini ada pinion, ini ada front wheel, yang ini front lagir atau seat gear ya. Sebelum masuk ke gejalanya dari cara kerja dan fungsi diferensial tadi, ada yang sudah paham atau belum? Ya maksudnya coba tadi fungsi dari garden apa ya mas? Ya, hampir seperti itu ya mas. Mas Denny, fungsi dari garden tadi apa ya mas yang saya jelaskan? Mungkin bisa apa? Meneruskan putaran ya mas. Selanjutnya ada gejala kerusakan pada diferensial. Yang pertama terdapat bunyi dengung atau berdesing saat kendaraan melaju. Yang kedua, getaran pada bodi atau poros propeller. Yang ketiga, bunyi ketukan merontak atau saat akselerasi atau deselerasi. Yang keempat, tenaga tidak tersalurkan dengan baik ke roda. Yang kelima yaitu terdapat kebocoran oli pada seal gardennya. Yang keenam terakhir, roda terasa berat atau tersendat saat kendaraan akan berbelok. Nah, dari penyebab kerusakan pada garden yang pertama yaitu kekurangan oli garden, sehingga menyebabkan kan olinya itu kurang, jadi pengurusannya tidak akan sempurna. Yang kedua, kerusakan pada bunyi pinion atau ring gear. Yang ketiga, penyetelan backlash atau preload tidak sesuai. Yang keempat, kerusakan bearing, pinion atau seat bearing. Yang kelima, hasilnya bocor atau aus. Selanjutnya, overload atau beban berlebih saat berkendara, itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada garden. Yang terakhir, terdapat kotoran atau serpihan logam di dalam rumah garden atau housingnya. Selanjutnya ada dampak serta pencegahan kerusakan pada garden. Dampaknya, yang pertama bunyi dan getaran meningkat, kedua keausan cepat, tiga tenaga hilang dan efisiensi berkurang. Itu dapat kita cegah dengan cara yang pertama memeriksa dan ganti oli garden secara berkala. Yang kedua lakukan penyetelan backlash dan preload sesuai spesifikasi. Yang terakhir kita hindari beban berlebih dan akselerasi mendadak. Selanjutnya ada prosedur mendiagnosis kerusakan pada garden. Nah, yang pertama kita memeriksa visualnya, memeriksa mesin atau gardennya, kedua bodornya, dan terakhir ada kebocoran pada seal gardennya. Yang kedua pemeriksaan olinya seperti volumenya berkurang atau sesuai standarnya, memeriksa warnanya dan juga kontaminasi. Yang ketiga ada uji suara dan getaran. Yang keempat pengukuran celah bodi atau backlash. Yang terakhir ada analisis hasil dan kita menentukan kerusakan pada garden tersebut rusak atau tidaknya. Ini ada gambaran cara mengukur backlash. Ya. Backlash adalah celah bebas antara gigi pinion dan ring gear pada diferensial. Celah ini diperlukan agar gigi tidak terlalu rapat, tidak cepat aus dan
kunci pinion agar meja berputar. Yang ketiga, goyangkan leader maju mundur secara perlahan. Yang keempat, baca nilai pada dial gauge. Dan itulah hasilnya bebas. Standar umumnya itu 0,13 sampai 0,20 mm. Yang terakhir, sesuaikan dengan menambah atau mengurangi SIM jika diperlukan. Selanjutnya, mendiagnosisnya kita mengukur runout-nya. Apa itu runout? Runout adalah ketidakrataan atau kebelokan pada permukaan atau putaran komponen yang berputar, seperti leader, flange, atau cross pinion pada gardan. Artinya saat komponen diputar, permukaannya tidak berputar sempurna di satu garis pusat sumbu. Ada bagian yang mengandung atau goyang. Ini cara mengukur runout-nya. Pertama, masang dial gauge pada permukaan sisi atau tepi. Kedua, kita memutar komponennya secara perlahan. Itu memutarnya secara satu putaran penuh. Yang ketiga, kita mengamati pergerakan jarum dial gauge-nya, menunjukkan nilai tertinggi dan terendah, menunjukkan besarnya runout-nya. Yang selanjutnya, bandingkan dengan spesifikasi pabrikan. Biasanya kurang lebih 0,05 mm. Nah, jika melebihi batas, periksa kebersihan dudukan baut pengikat atau kemungkinan komponennya bengkok. Selanjutnya ada mengukur preload. Pemeriksaan preload awal dengan menggunakan kunci momen. Kita usahakan kunci momen ini dengan skala pengukuran analog atau spring scale. Ukuran preload awal pada disk pinion dengan keadaan disk pinionnya terpasang pada badan gasnya. Preload awal sekitar 0,4 sampai 0,5 nanometer. Pemeriksaan preload total atau akhirnya dengan menggunakan kunci momen. Kita usahakan kunci momen dengan skala pengukuran analog atau spring scale. Kita ukur preloadnya total dengan kondisi semua komponen diferensialnya. Preload total antara spesifikasinya yaitu 0,8 sampai 1 nanometer. Selanjutnya ini ada evaluasi yang saya tugaskan sebagai penugasan pada hari ini. Nanti dapat diklik, dijawab ya, nanti akan masuk dalam nilai harian. Ya Mas Ketua kelasnya. Baik Pak. Ya, ini sumber referensi yang dapat kalian gunakan untuk menjawab soal tadi atau mempelajari lagi ya. Ini ada YouTube dan link skripnya. Nah, selanjutnya ada penugasan untuk minggu depan. Ini tugas kelompok ya. Jadi nanti Mas ketua kelasnya, Mas Dedi, nanti bagi kelompok. Baik Pak. Kelompoknya 3 orang ya Mas. Ya. Sebenarnya Pak, itu untuk bagian kelompoknya gimana Pak? Ya itu terserah Mas Dedi dan Bapak sesuaikan. Urut absen juga ada Bapak Mas. Ya itu tugas kelompoknya kita mengidentifikasi gejala kerusakan pada kasus. Yang kedua tentukan penyebab dan solusi perbaikannya. Jadi untuk minggu depan kita akan praktik di lab dan kita akan mendiagnosis gardan secara langsung. Tadi kan sudah saya sampaikan materinya, ini akan saya berikan KPD-nya dari Mas Ketua kelas. Nanti di fotokopi ya Mas. Itu tadi materi siang hari ini. Bila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.